Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Ikhwani fid din, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita begitu banyak nikmat, masih mengaruniakan kepada kita rizki serta kesempatan untuk menuntut ilmu. Salawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas muqaddimah dari Syarah Qawaidul Arba' karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, yang mana Syekh telah menjelaskan kepada kita apa tujuan dari mempelajari Qawaidul Arba', yang mana tujuannya yaitu untuk mengenali kaidah-kaidah tauhid dan juga kaidah-kaidah kesyirikan, sehingga kita mampu berjalan di atas kebenaran. Di antara kaidah-kaidahnya ialah yang pertama kaum kufar, kaum Quraisy, kaum musyrikin Quraisy mengetahui atau mengimani Allah, mengimani keberadaan Allah secara rububiyah, ya. Mereka beriman akan rububiyahnya Allah, yaitu mereka mengakui bahwa Allah lah yang menciptakan manusia, Allah lah yang memberikan rizki, Allah lah yang menghidupkan serta mematikan makhluknya. Begitu juga Allah lah yang mengatur segala hal. Mereka beriman, mengakui kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Kaidah yang kedua yaitu sebab, ya, membahas sebab apa sebab mereka melakukan syirik, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kaidah yang kedua ialah membahas tentang sebab mereka melakukan kesyirikan. Kaidah yang ketiga, apa saja kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Di situ dijelaskan model-model kesyirikan-kesyirikan yang terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sedangkan yang keempat, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan tentang perbedaan zaman Quraisy, zaman musyrikin Quraisy dengan zaman sekarang. Kesyirikan yang terjadi di zaman kaum kafir Quraisy dengan zaman sekarang, zaman yang telah dilalui oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab.
Masuk kita kepada kaidah yang pertama, yaitu di mana kaum musyrikin mengetahui atau beriman kepada Allah dengan rububiyahnya. Qala al-musannif rahimahullah, berkata Syekh, semoga Allah merahmatinya, al-qaidatul ula an ta'lama anna al-kuffar alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukirruna bi anna Allah ta'ala huwal khaliq al-mudabbir wa anna dhalika lam yudkhiluhum fil Islam, wad dalilu qawluhu ta'ala qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard amman yamlikus sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah fakul afala tattaqun. Kaidah yang pertama, kamu perlu mengetahui, ya, kita perlu mengetahui bahwa orang-orang kafir di zaman dahulu, yaitu di zaman kafir Quraisy, mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah yang menciptakan dan mengatur. Ya. Jadi mereka percaya, mereka berkata bahwa Allah lah yang mengatur, bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki mereka, yang memberikan perlindungan, yang menciptakan, serta yang mematikan. Namun hal itu tidak membuat kaum kafir Quraisy masuk ke dalam Islam. Ya. Mereka mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta, Maha Pemberi rezeki, mengatur dan sebagainya. Namun dengan hal itu tidak menjadikan mereka di dalam Islam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman di dalam surat Yunus, yang artinya, katakanlah, siapa yang memberikan rizki, siapa yang memberi rizki kepada kalian dari langit dan bumi? Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dan yang mati? Dan yang mengeluarkan yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur segala urusan? Niscaya mereka mengatakan Allah. Lalu katakanlah, mengapa kalian tidak bertakwa? Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa Allah lah yang Maha Pencipta, yang Maha memberi rezeki, yang Maha mengatur, tapi mereka hanya beriman kepada rububiyahnya Allah. Ya. Mereka tidak mau beriman dengan uluhiyah Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka menyekutukan Allah. Jadi ini menunjukkan bahwa tauhid itu tidak hanya pada rububiyah saja. Jadi orang kaum kafir Quraisy saja mereka mengakui bahwa Allah Subhanahu wa taala ialah Sang Pencipta. Pengakuan mereka kepada rububiyahnya Allah. Tetapi mereka tidak mengakui bahwa Allah lah yang berhak disembah. Namun pengakuan mereka ini akan menjadi batal dengan perbuatan syirik mereka, seperti yang dilakukan oleh orang Yahudi dan juga Nasrani. Ketika ditanya kepada mereka siapa Tuhan mereka, maka mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menciptakan mereka, mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rizki, begitu juga yang menjadi penolong. Di dalam firman Allah yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, mereka akan mengatakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada intinya itu, kenapa mereka mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, memberikan rizki kepada mereka, begitu juga menjadi penolong mereka, karena mereka ini adalah keturunan dari Ismail bin Ibrahim, ya, keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun mereka terjatuh kepada kesyirikan dengan terlalu gulu terhadap terlalu berlebih-lebihan terhadap orang-orang yang saleh. Bahkan di dalam ayat lain Allah juga mengatakan, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan mereka, maka mereka akan menjawab Allah. Di dalam kaidah yang pertama ini terdapat beberapa poin yang harus kita ketahui tentangnya. Jadi mereka telah mengatakan bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, yang memberikan rezeki kepada mereka, namun mereka menyekutukannya, tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Namun pada poin yang lain, jika terjadi kondisi genting, maka mereka akan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka akan meminta kepada Allah dengan ikhlas. Ketika mereka akan ditimpa sebuah musibah dalam keadaan susah, maka mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik kapal, mereka akan berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka sampai ke darat, mereka kembali menyekutukan Allah. Ya. Jadi itu merupakan fitrah dari manusia. Ketika mereka berada dalam keadaan genting, mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, tulus, memohon ampun, mengatakan tidak akan mengulangi dosa yang sama. Namun setelah badai berlalu, setelah musibah berlalu, mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang ateis sekalipun, ketika mereka berada dalam suatu kepayahan, kesusahan, kesulitan, mereka akan berusaha mencari Tuhan yang mereka anggap memiliki kekuatan atas apa yang akan menimpa mereka. Di dalam ayat lain Allah juga berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah, tsumma idza massakumud durra fa ilaihi taj'arun, tsumma idza kashafad durra 'ankum idza fariqum minkum bi rabbihim yusyrikun." Dan apa saja nikmat yang ada pada kamu, maka dari Allah lah datangnya. Dan bila kamu ditimpa oleh kemudaratan, maka hanya kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Kemudian apabila dia telah menghilangkan kemudaratan tersebut daripada kamu, tiba-tiba sebahagian daripada kamu mempersekutukan Tuhannya dengan yang lain. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwasannya mereka mengetahui Allah lah Subhanahu wa taala
yang mengatur alam semesta, mengatur lautan, mengatur langit. Mereka mengetahui itu, dan itu bukanlah sebuah dongeng, bukanlah sebuah karangan. Maka pentingnya bagi kita untuk mempelajari 4 kaidah yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam kitabnya. Yang selanjutnya, poin selanjutnya, kaum kafir Quraisy mereka juga melakukan ibadah seperti haji dan umroh. Namun mereka melakukannya menambah sesuatu yang tidak harusnya menjadi ibadah, dan juga melakukannya dengan kesyirikan. Ya. Seperti misalnya mereka jika ingin melakukan ibadah haji dan umroh tidak menemukan baju yang baru, pakaian yang baru, maka mereka akan melakukannya dengan bertelanjang, tidak menggunakan sehelai kain pun. Serta diantaranya kaum kafir Quraisy juga bertalbiyah, sebagaimana kita kaum muslimin ketika melakukan haji dan umroh mengucapkan kalimat talbiyah. Namun kalimat talbiyah yang mereka gunakan ada tambahan, sehingga tambahan tersebut menjadikan mereka melakukan kesyirikan. Kalimatnya labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Seharusnya setelah ini mereka menyudahinya saja, namun mereka menambahkan illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak. Ya, labbaik Allahumma labbaik, ya Allah kami penuhi panggilan Engkau ya Allah. Labbaik la syarika laka labbaik, ya Allah tidak ada serikat atau sekutu bagimu. Namun mereka menambahkannya illa syarikan huwa laka tamlikuhu wa ma malak, kecuali sekutumu yang engkau kuasai dan tidak menguasai apa-apa. Jadi kalaulah saja mereka berhenti pada la syarika laka labbaik, mereka tidak mensekutukan Allah, namun mereka menambahkannya dengan kalimat syirik. Illa syarikan huwa laka, ya, kecuali sekutumu. Mereka mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki sekutu. Tamlikuhu wa ma malak, yang engkau kuasai dan tidak menguasai apa-apa. Jadi sekutunya tersebut yaitu berhala-berhala yang mereka ciptakan, yang mereka bangun, itu mereka anggap sekutu dari Allah Subhanahu wa taala. Namun mereka juga memiliki keyakinan bahwasannya berhala-berhala tersebut tidak mampu melakukan apa-apa. Mereka hanya menjadi sekutu Allah. Begitulah yang mereka pikirkan. Yang poin selanjutnya, sebagian mereka memiliki nama seperti nama-nama Abdullah yang menandakan bahwa mereka sebenarnya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Abdullah artinya hamba Allah. Begitu juga Abdurrahman. Mereka mengenal Allah, namun mereka juga melakukan kesyirikan. Seperti ayahnya Nabi Muhammad SAW, beliau bernama Abdullah. Namun ada juga yang bernama Abdul Uzza, dan juga ada juga yang nama Abdul Syams. Poin selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebut kaum musyrikin Quraisy beriman. Sebagaimana di dalam firman-Nya, "Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun." Dan tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah kecuali mereka juga melakukan kesyirikan. Di dalam tafsir Ibnu Abbas, yang dimaksud iman, yang dimaksud
mereka beriman, yaitu mereka beriman terhadap rububiyah Allah, yaitu mengimani bahwasannya Allah Maha Pencipta, Maha Pemberi rizki, Maha Mengatur. Mereka beriman kepada Allah tentang itu. Illa wahum musyrikun, kecuali mereka juga syirik, yaitu mereka menyembah selain Allah, mengatakan bahwa yang disembah berhala juga patut disembah. Namun mereka juga melakukan hal tersebut, sehingga mereka dikatakan syirik, ya, kaum musyrik. Yang keenam, yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala bahwasannya mereka juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang terjadi ketika sebelum perang Badar. Abu Jahal berdoa kepada Allah agar siapa yang memutus tali silaturahim dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar Nabi Muhammad SAW yang membawa ajaran agama Islam dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doanya karena karena Abu Jahal lah yang memutus tali silaturahim dan menolak kebaikan yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada kisah juga Abdul Muthalib dengan Raja Abraha. Ketika Raja Abraha datang ke kota Makkah, dia mengambil unta milik Abdul Muthalib sebanyak 200 ekor. Lalu Abdul Muthalib datang menemui Raja Abraha, meminta onta-onta tersebut. Lalu beliau Raja Abraha bersedia mengembalikan untanya dengan syarat Abdul Muthalib memberikan Ka'bah agar dihancurkan. Namun Abdul Muthalib menjawab dengan jawaban yang mengagumkan, "Inni ana rabbul ibil wa inna lil baiti rabban sayamna'uhu." Aku adalah pemilik unta, adapun Ka'bah ada Tuhan yang mencegahmu dari menghancurkannya. Kalimat ini, kalimat yang dikatakan oleh Abdul Muthalib menjelaskan bahwa beliau mengetahui bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sang penciptanya, mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang harus disembah, namun beliau kufur terhadapnya. Maka penting bagi kita untuk mengetahui bagaimana kondisi kaum Quraisy ketika Nabi SAW berdakwah. Rasulullah SAW berdakwah kepada kaum musyrikin, kaum Quraisy. Dengan 13 tahunnya beliau tidaklah mengatakan kepada kaum musyrikin dengan hal-hal yang jauh dari tauhid, karena mereka kaum Quraisy sendiri ialah keturunan dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau tidaklah payah dalam mengatakan hal tersebut, namun karena mereka kufur terhadap ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW, mereka tidak menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah kaidah yang pertama, yaitu kaum kafir Quraisy mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta mereka, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki kepada mereka.
Kaidah yang kedua, yaqulu Syekh rahimahullahu taala, al-qaidatu tsaniyah annahum yaquluna ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litolabil qurbati wasyafa'ah. Dalam kaidah yang kedua ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah menjelaskan apa sebab-sebab mereka melakukan kesyirikan, apa sebab-sebab mereka menyembah berhala. Annahum yaqulun, bahwasannya mereka mengatakan, ma da'awnahum wa tawajjahna ilaihim illa litolabil qurbati wasyafa'ah. Bahwa mereka mengatakan, tidaklah kami berdoa kepada mereka dan menghadapkan wajah kami kepada mereka kecuali untuk mendapatkan kedekatan dan syafaat. Fadalilul qurbah qauluhu ta'ala walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa innallaha yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun innallaha la yahdi man huwa kadzibun kaffarun. Dalil bahwa tujuan mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala melalui berhala-berhala di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan orang-orang yang menjadikan selain Dia sebagai wali-wali, kami tidak menyembah mereka kecuali agar mereka mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka apa yang mereka perselisihkan. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk orang-orang pendusta lagi sangat ingkar. Al-qaidatu tsaniyah annal musyrikin alladzina sammahumullahu musyrikin wa hakama 'alaihim bil khuludi finnar lam yusyriku fir rububiyyati wa innama asyraku fil uluhiyyah fahum la yaquluna inna alihatahum takhluqu wa tarzuqu ma'allah wa annahum yanfa'una aw yadurruna aw yudabbiruna ma'allah wa innama ittakhaduhum syufa'a kama qala Allah ta'ala anhum wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula syufa'auna indallah. Kaidah kedua, bahwa orang-orang musyrik yang Allah telah namai mereka sebagai orang-orang musyrik dan telah dihukumi oleh Allah Subhanahu wa taala mereka kekal di dalam neraka, ternyata mereka tidak menyekutukan Allah di dalam rububiyahnya. Ya, mereka tidak mengingkari bahwa Allah lah yang menciptakan mereka, bahwa Allah lah yang memberikan rezeki kepada mereka, bahwa Allah lah yang mengatur mereka. Namun mereka menyekutukan Allah dengan uluhiyah. Mereka tidak mengatakan bahwa sesungguhnya sesembahan mereka menciptakan. Tidak mengatakan sesembahan mereka itu menciptakan. Tidak pula memberi rezeki. Tidak pula bisa mendatangkan manfaat serta mendatangkan mudarat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mereka menyembah selain Allah sesembahan yang tidak dapat mendatangkan mudarat dan tidak dapat mendatangkan syafaat, manfaat, dan mereka mengatakan bahwa sesembahan itu adalah pemberi syafaat kami di sisi Allah. Jadi mereka sudah jelas tidak menyekutukan Allah kepada rububiyah Allah, melainkan mereka menyekutukan Allah dengan uluhiyahnya. Mereka beriman dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka, juga memberikan rezeki kepada mereka, memberikan manfaat, mudarat, mengatur mereka. Tapi mereka
menyekutukan Allah dengan uluhiyahnya. Mereka menyembah selain Allah Subhanahu wa taala dengan dalih dengan menyembah berhala, maka mereka dapat mendekatkan diri kepada Allah. Dengan menyembah berhala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengizinkan para sesembahan tersebut memberikan syafaat kepada mereka. Begitulah sebab-sebab mereka menyembah selain Allah, sebab mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.